Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahran mubarakan wa farada 'alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallim 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa fadil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrun mubarakun faradallahu 'alaikum siyam tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tuqallu fihi syayatin wa fihi khairun alfi syahrin, rawahu Ahmad. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Ridho serta pengatur kamera yaitu Bapak Suprito, serta para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para asatid wal asatidah lingkungan Masjid Baitur Ridho, para pendengar tarhib online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho, inayah, taufik serta hidayah Allah pada malam hari ini kita masih bisa melakukan satu kegiatan, yaitu rutinitas melakukan thalabul ilmi dalam rangka menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan itu senantiasa kita pergunakan untuk jalan taat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salamnya pula semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in dan tabi'inat, wabil khusus kita sebagai umatnya, dengan harapan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tarhib Ramadan itu ada 3 kata. Ada kata tarhib, ada kata tarhib, ada kata targhib. Kalau kata itu tarhib menggunakan huruf H kecil, tarhib itu artinya adalah menyambut. Tarhib artinya. Sedangkan kalau kita berkata tarhib, H besar, artinya adalah mengancam. Sedangkan kalau kita bilang targhib menggunakan huruf ghin, itu artinya suka. Makanya penggunaan kata ini jangan sampai salah. Kalau kita gunakan tarhibur Ramadan, artinya menyambut bulan suci Ramadan. Sedangkan kalau kita gunakan kata tarhibur Ramadan, berarti adalah ancaman datangnya bulan suci Ramadan. Betapa memfitnah sekali kalau kita salah menggunakan kata bahasa Arab. Kemudian
Kemudian kalau kita gunakan targhibu Ramadan, menggunakan huruf ghin artinya menyukai. Asal kata dari raghiba, suka dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tapi alhamdulillah tulisan Pak Toto sudah tepat. Targhibu Ramadan artinya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Malam ini adalah mungkin kalau nggak salah hitung adalah jatuh pada tanggal 28 Sya'ban. Ya, besok berarti memasuki 29 kalau tanggalnya mencukupi 29 hari. Kalau 29 hari berarti malam Jumat itu sudah memasuki bulan suci Ramadan. Yaitu yang sekarang di bulan Sya'ban ini adalah masuk kategori bulan Syahrullah. Ada orang yang mengatakan Syahrullah, bulannya Allah. Itu. Kenapa bulannya Allah? Ya, karena di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini banyak hal-hal yang sifatnya menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Ummah. Bahkan ada yang menyebut dengan Syahrul Mubarak. Kenapa disebut Syahrul Mubarak? Karena pada bulan Mubarak itu banyak ampunan Allah yang diberikan kepada umatnya. Dan kenapa pula disebut Syahrul Mubarak? Karena di dalam bulan Ramadan itu ada dibagi 3 bulan Ramadan itu. Apa yang pertama? Ada Asyaratul Rahmah, 10 hari menjadikan rahmat Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Yang kedua ada Asyaratul Maghfirah, ada 10 hari ampunan Allah. Dan yang terakhir ini yang kita kejar adalah Asyaratul Itqan minan nar, yaitu 10 hari ampunan Allah. Cuman kadang-kadang kita tidak bisa melaksanakan 10 hari ini karena sudah kesibukan dunia kita, apalagi zaman sekarang. Nah, Ramadan ini Asyaratul Rahmah, Asyaratul Maghfirah dan Asyaratul Itqan minan nar ini digabung oleh Allah, digabung dalam satu kata yang disebut dengan Syahrul Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan itu berasal kata dari romido yarmidu, artinya membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kaum mukminin yang dilakukan belum datang bulan Ramadan, itu dibakar dosa-dosanya, dihapus oleh Allah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Terbukti Asyaratul Itqan minan nar, adanya 10 hari pembebasan dari api neraka. Alhamdulillah kita sudah bisa memasuki. Mudah-mudahan besok pagi, besok malam Jumat jatuh pada 1 Ramadan, kita bisa melaksanakannya walaupun dalam keadaan musibah yang disebut dengan adanya virus corona ini. Dengan datangnya bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan virus ini segera diangkat, musibah ini segera diangkat, wabah ini segera dihilangkan, khususnya di bumi Indonesia dan umumnya di bumi kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Apabila datang bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Qad ja'akum syahrun mubarakun faradallahu 'alaikum siyamuhu. Apabila datang bulan mubarak, faradallahu 'alaikum, maka diwajibkan atas kamu sekalian apa? Siyamuhu. Asyamahu, akan puasa. Nah, kenapa apa yang terdapat kehebatan di bulan suci Ramadan adalah tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga. Emang kemarin ditutup, pertanyaan kan begitu. Ternyata dijelaskan di sini di dalam kitab Bukhari halaman 325 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tuftahu abwabul jannah adalah takriban lirrahmah ilal ibad, didekatkannya kasih sayang Allah kepada seluruh hambanya yang beriman kepada Allah. Maksudnya itu. Bahkan ada yang menafsirkan lagi, abwabul jannah, dibukakannya pintu rahmah, pintu surga itu adalah keinginan untuk bermaksiat itu tidak ada di bulan Ramadan.
Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan maksiat. Amin. Yang kedua adalah wa abwabul liqa wa tagluqu bihi abwabun nar. Ditutupnya pintu-pintu neraka. Maksudnya apa dibukakan ditutupnya pintu neraka? Emang kemarin dibuka? Emang kemarin enggak dibuka gitu, enggak dibuka. Emang kemarin dibuka gitu? Pertanyaan begitu. Artinya ada yang menjelaskan di sini adalah masih di dalam kitab ini adalah tu'idul iqam 'anil ibad, dijauhkannya siksa dari setiap hambanya di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan oleh Rasulullah wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan itu. Ada yang nanya agak-agak sedikit, apa namanya ngocol, kalau kata bahasa orang Pondok Rajek ngocol. Iya, setan dibelenggu, tapi di warteg masih banyak kakinya kelihatan. Iya, setan dibelenggu, tapi masih banyak orang rokok di jalan. Dijawab oleh Imam oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kata beliau, yang dibelenggu itu bukan setan kecil, yang dibelenggu itu rajanya setan, rajanya iblis. Terus yang berkeliaran itu apa? Anak-anak buahnya. Jadi kalau ada orang yang masih tergoda di bulan Ramadan untuk tidak melakukan puasa, berarti mereka memiliki iman yang lemah. Sedangkan kita yang mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, berarti kita termasuk memiliki iman yang kuat. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Kembali ke mengingat kepada tema pada malam hari ini adalah hijrah dari puasa biasa saja jadi puasa luar biasa. Emang biasa di luar puasanya? Ya, ini yang buat tema luar biasa. Hijrah dari puasa biasa saja jadi puasa yang luar biasa. Saya teringat hal itu akan ucapan Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Beliau adalah pelopor ulama salaf atau tasawuf dalam sebuah karya agungnya yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan di dalam juz 1 yaitu halaman 238 mengatakan bahwa kata beliau ibadah puasa itu adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kenapa berbeda? Karena orang yang berpuasa itu mengetahui dirinya puasa hanya dia dengan Allah. Walaupun maaf kita bareng-bareng sahur, saya Pak Tonto, Pak Haji Karman, Pak Haji Kirman, sama Pak Mijan, kita bareng sama-sama sahurnya, minum kopinya sama, ngerokoknya sama Namir. Tidak tahu siang-siangnya Pak Kirman lupa lagi ngesot-ngesot itu dia di tempat kerjanya ngerokok, dia lupa nggak apa-apa ya, tapi kalau sengaja dosa. Pas itunya kita tidak tahu kenapa, karena urusan puasa yang tahu kita dengan Allah. Makanya puasa ini disebutnya adalah amanah. Kalau amanah berarti harus dilaksanakan, harus disampaikan. Siapa yang menyampaikan amanah itu? Allah Subhanahu wa taala. Di mana amanah tersebut oleh Allah diberikan kepada kita tidak dengan hal sepele, tetapi memiliki hikmah yang luar biasa. Apa hikmahnya? Ya nanti akan saya jelaskan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali bahwa banyak orang yang puasa tapi tidak memiliki makna apa puasa itu sendiri bagi kita, bagi dirinya. Artinya tidak memberikan dampak positif kepada si pelakunya setelah dia melakukan puasa selama sebulan penuh. Kenapa? Karena kata Imam Al-Ghazali, "I'lam anna sauma thalasa darajatin, saumul umumi wa saumul khususi wa saumul khususil khusus." Jadi kata beliau,
Iklam, ketahuilah oleh kamu sekalian, anna sauma thalasa darajatin, sesungguhnya tingkatan puasa itu ada 3. Ada yang pertama, ada saumul umumi, yaitu puasanya orang kebanyakan. Nah ini puasanya kita. Puasa yang bagaimana sih saumul umumi itu? Adalah kapul batni wal farji an qada'is syahwat. Puasanya orang awam, puasanya orang kebanyakan, puasanya orang umum adalah puasa yang hanya kapul batni, menjaga perut dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari minum, dari makan, dari obat-obatan mungkin dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, dia mampu menjaga. Itu puasanya orang awam. Yang kedua adalah wakaful farji, menjaga kemaluannya, hubungan dengan suami istri di siang hari dijaga. Itu puasa orang awam. Yang ketiganya wakafu an qada'is syahwat, mampu menjaga dari hal-hal syahwat kita. Syahwat, keinginan untuk melakukan sesuatu dijaga oleh orang itu. Akan tetapi puasa orang yang seperti ini adalah sah tetap, tidak menjadi tidak sah. Sah. Menurut siapa? Menurut tinjauan ahli fikih. Yang penting syaratnya apa? Syaratnya dia tahu akan itu saum. Fardu-fardunya puasa dia tahu. Berapa fardu puasa? Berapa fardu puasa? Itu saum arba'atun. Dalam kitab Fathul Qorib diterangkan babus siam bahwa keparduan puasa atau rukun puasa itu ada 4. Pertama niat. Niatnya harus di malam hari. Ya, kalau siang, kalau habis subuh bagaimana? Kalau memang lupa, laksanakan habis subuh. Kalau lupa, makanya alhamdulillah di masjid-masjid, di musola-musola, kalau malam-malam habis sholat isya langsung dibimbing oleh imamnya, oleh siapa. Sekarang bagaimana? Kan nggak ada sholat tarawih bareng-bareng. Ya nanti Pak Toto pakai speaker diingatkan. Halo, aku udah selesai habis maghrib, sebelum isya, tolong yang di rumah jangan lupa niat puasa. Kenapa? Takut namanya di rumah nggak ingat terhadap niatnya. Kalau di masjid kan bareng-bareng. Nawaitu saumagodin an adai padrusani romadoni hadi sanati lillahi ta'ala. Malam hari. Yang kedua, wa imsaku anil ukli wasyurbi. Rukun puasa itu menahan dari makan dan minum. Gak boleh minum di siang hari, gak boleh makan. Kalau lupa gak apa-apa, namanya lupa mah, ini mah sengaja. Ya, sedikit batal gak batal, banyak apalagi. Ya, itu kita jaga hal-hal seperti itu. Waljima, hubungan suami istri di siang hari gak boleh juga. Kemudian yang keempat, rukun puasa itu wa ta'ammadul qai', sengaja muntah, itu juga nggak boleh. Jangan sampai kita sengaja muntah, kuek dimuntahin keluar motor satu, motor Vario. Batal nggak? Batal. Walaupun yang keluar bukan nasi, motor, HP, batal. Kenapa? Karena keluar dari lubang kita. Ya. Kemudian dia juga orang puasa, orang awam ini tahu akan wayubtilus saum, yang membatalkan puasa tahu. Kemudian wayastahabul saum, dia tahu sunah puasa, tahu itu orang, ya, orang saumul umum, dia tahu. Akan tetapi puasa yang seperti itu hanya hanya puasa zahirnya saja, batinnya tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Makanya kata Rasulullah, wajar kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa di siang hari tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar dan haus saja, rugi. Berarti puasa yang seperti ini puasa yang hanya
puasa yang hanya terjaga dari zohirnya saja, lahirnya saja, mulutnya terjaga, farjinya terjaga, pandangannya juga terjaga, tetapi batinnya tetap dia tidak puasa. Kenapa? Karena ada hawa nafsunya. Bagaimana hawa nafsunya? Waduh, sore buka pakai apa ya? Satu. Waduh, buka apa? Kira-kira saya buka ada pembuka ada makanannya enggak? Atau dan lain seterusnya. Banyak hal-hal yang keluar dari hawa nafsu kita. Ini adalah puasa yang pertama, shaumul umum, puasanya orang awam, puasanya orang kebanyakan. Puasanya siapa? Puasanya kita, ngaku dah. Ya, ngaku puasa kita, bukan puasa orang lain. Tapi mudah-mudahan nanti bisa puasa sebagaimana puasa yang ada dalam tema kita pada malam hari ini. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali adalah tingkatan yang kedua, wasaumul khususi, puasa yang khusus, puasa kelasnya istimewa ini. Kalau di rumah sakit mungkin ini VIP ini. Orang-orang VIP yang penyakitnya agak sedikit bukan sariawan, bukan apalagi ya namanya itu, bukan mah, bukan belekan, campenan, bukan. Itu kan penyakit, kalau kita ibaratkan puasa itu penyakit orang awam itu. Kalau penyakitnya orang yang hebat itu orang khusus, biasanya stroke, jantung gitu kan. Nah, itu puasa-puasa penyakit kayak gitu. Alhamdulillah ya, benar-benar dijauhkan. Amin. Nah, puasa orang khusus ini, kelas khusus istimewa ini adalah siapa mereka? Fahuwa kapus samai wal basori wal lisani wal badani wal rijli wasairil jawarihi anil athabi. Puasanya yang istimewa ini adalah puasanya orang yang mampu menjaga samai, pendengarannya, telinganya, wal basori, penglihatannya, wal lisan, lisannya, ucapannya, wal yadi, tangannya, wal rijli, kakinya, wasairil jawarihi anil atami, dan bisa menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal perkara dosa. Nah, puasa shaumul khusus ini adalah puasanya orang soleh. Puasanya siapa? Para wali. Ya, puasa orang soleh, para ubad, para wali, itu puasanya mereka. Kenapa? Puasa yang seperti ini, puasa bukan hanya sekedar menjaga perut, menjaga farjinya, menjaga syahwatnya, akan tetapi meningkat sedikit, yaitu menjaga kupingnya, menjaga telinganya dari hal-hal apa? Dari hal-hal yang bisa merusak puasanya selama 1 hari itu, atau mungkin bahkan sebulan itu. Dan yang kedua, bisa menjaga matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu sendiri, mata kita puasanya puasa. Mata kita nih kalau jalan keluar, maaf, bukan siapa-siapa, saya gitu. Ya, zaman sekarang kan banyak godaan yang di luar. Ya, sedikit-sedikit melihat yang bening-bening, nengok deh, padahal lagi puasa. Nah, orang yang tingkatan orang yang kelas istimewa ini nggak bisa begitu. Dia bisa melihat yang pertama doang, udah selesai, astagfirullah. Kalau kita yang pertama dilihat, kedua, masya Allah, yang ketiganya subhanallah, tapi dipelototin. Akhirnya apa? Pahala puasanya hilang. Puasanya tidak batal, pahala puasanya batal. Orang-orang yang tingkatan kedua ini mampu menjaga matanya dan telinganya, dan juga mampu menjaga lisannya. Dari apa? Dari mengucapkan kata-kata yang bisa menyia-nyiakan puasanya. Berat puasa yang seperti ini. Tapi walaupun berat, walaupun kata Imam Al-Ghazali ini adalah puasanya orang soleh, puasanya para wali, puasanya para ubad, ya, kita harus bisa belajar. Makanya
makanya alhamdulillah hikmah dari corona ini, hikmah dari COVID-19 ini, kita puasa sekarang ini tinggal di rumah. Jadi mudah-mudahan terjaga pandangan kita, mata kita, dan telinga kita serta kaki kita dari melangkah kepada hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Ya, jadi puasa tingkatan yang kedua ini adalah puasa yang istilahnya puasa yang meningkat kepada puasa yang akan menyampaikan seorang hamba itu lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, emang kalau puasa yang pertama tadi orang awam tidak dekat sama Allah? Dekat. Cuman berbeda. Maaf. Kita nih, saya Pak Toto umpama besok ada kebutuh gak usah susah-susah. Besok pengen bayaran anak umpamanya, bayar SPP, duitnya belum kelihatan. Itu buat besok. Kita semalaman nih doa sama Allah, doa doang tanpa usaha minjem atau bagaimana, nggak bakalan datang tuh duit. Kenapa? Karena kedekatan kita sama Allah berbeda. Dekatnya orang soleh dengan kita. Tapi kalau orang soleh, Pak Toto jadi orang soleh, Pak Haji jadi orang soleh umpamanya, malam itu dia minta sama Allah, Allah kasih. Kenapa? Karena dengan takwanya dia, kedekatan dia dengan Allah, Allah gampang memberikan rezeki lewat jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya berbeda puasa orang yang pertama dengan puasa orang yang kedua. Coba kita tingkatkan tuh puasa tahun ini, bulan ini, dengan puasa pada tingkatan yang kedua. Puasa yang bagaimana? Menjaga telinga kita, menjaga mata kita, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita. Nah, kata Imam Al-Ghazali bahkan menyebutkan bagaimana tangan ini supaya manfaat, supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Banyakkan tangan ini membaca tasbih, membaca sholawat, memegang Al-Quran, memberikan sedekah. Itu tangan akan memberikan manfaat, menjadikan kekuatan terhadap kita. Puasa ditambah dengan ibadah yang lainnya, sunnah-sunnah yang lainnya, sehingga iman kita semakin meningkat, dan insya Allah akan menjadi pangkat sholihin. Puasanya orang-orang kelas istimewa. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah kakinya. Nah, kakinya sekarang ini agak susah. Kenapa susah? Mau ke masjid tidak boleh. Nggak boleh, bukan nggak boleh melangkah ke masjid ya. Apa nggak bolehnya? Karena ada sesuatu yang menghalangi sehingga kita ke masjid agak sedikit terhambat, dihimbau. Maaf, kadang-kadang ada orang sekarang di saya di kampung sono, ada yang ngomong ustadznya juga takut corona katanya. Bukan ustadz takut corona, ustadz menjalankan perintah himbauan dari pemerintah dan MUI. Saya yakin orang MUI itu orang-orang pinter, orang-orang kiai kelas kakap, kitabnya hafal beribu-ribu hadis mungkin. Mereka bukan semena-mena tanpa sebuah pemikiran mengeluarkan hukum Jumatan boleh tidak dilakukan. Jadi kalau ada orang mengatakan, sampai nyari Jumat ke mana? Ke Sentul. Ada yang nyari Jumat sampai kemana-mana, nggak usah. Syarat Jumat juga adalah salah satunya adalah mustawtinin, harus penduduk asli. Nggak boleh kalau kita mau Jumatan di luar, ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Sebelum matahari terbit atau sesudah sholat subuh kita harus hijrah dulu keluar. Supaya apa? Jumatan kita sah melakukan di sana. Orang zaman sekarang sembarangan sih. Kenapa? Karena yang mereka baca langsung hadis, tidak melakukan penelusuran sarah-sarah hadis bagaimana. Nah gitu. Jadi kita bukan takut dengan COVID, bukan takut dengan tak percaya dengan kekuatan Allah, bukan. Artinya kata usul fikih itu adarul fasid taqaddama ala janbil masalih. Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Artinya kalau kita keluar menghindar dari hal itu lebih baik daripada nanti mendatangkan madorot. Bukan masjidnya yang salah, bukan musolahnya yang bawa petaka, bukan kitanya yang lagi
kurang sehat. Hadirin rahimakumullah, maka dengan hal itu mudah-mudahan puasa yang kedua ini bisa kita lakukan dan akhir dari puasa kita semua menjadi orang-orang soleh, menjadi uban-uban ahli ibadah dan juga menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga menurut Imam Al-Ghazali adalah saumul khususil khusus, puasa yang sangat khusus. Nah ini nih PPIP, orang-orang yang luar biasa di dalamnya. Siapa yang puasa saumul khususil khusus ini, puasa yang sangat khusus ini, orang-orang yang puasa sangat khusus ini adalah pasaumil qalbi anil himami dan niyati wal ibkarid dunyawiyati wa kaffahu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Yang sangat khusus ini adalah puasanya orang-orang yang bisa menjaga hati dari keinginan yang sangat rendah. Apa yang dimaksud dengan ini? Rendah ini, maaf, ilmu dunia dengan akhirat, utamaan mana? Utamaan akhirat. Ilmu dengan harta, tinggian mana? Tinggian ilmu. Nah, orang-orang yang puasa yang sangat orang yang puasa saumul khusus ini adalah orang-orang yang yang hatinya hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikiran hanya untuk Allah. Kemudian wal ibkari dunyawiyati, dan pikirannya tidak memikirkan dunia. Saya kalau nggak puasa nanti celaka. Kalau saya nggak puasa nanti tidak disebut orang beriman. Kalau saya nggak puasa nanti dicapnya orang munafik. Nggak begitu. Nggak ada pikiran ke sana. Kenapa? Waqafahu amma silallahi azza wa jalla bil kulliyat. Karena orang-orang yang memiliki tingkatan puasa yang ketiga memiliki puasa hanya untuk Allah secara total. Puasanya tidak menginginkan apa? Tidak takut, puasanya bukan karena takut neraka lagi, bukan. Bukan karena takut siksa kubur, siksa neraka, bukan. Tapi yang dia capai, yang dia tuju hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah sudah ridho, apapun bisa digampangkan, apapun jadi mudah, apapun jadi selamat. Maaf, kita masuk neraka, yang punya neraka siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho, neraka walaupun panas bisa adem. Mana buktinya? Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Kalau Allah ridho sama Nabi Ibrahim, api membakar kan? Tidak. Siapa lagi? Nabi Musa begitu lewat di lautan luas, di lautan merah. Kalau Allah sudah ridho pada Nabi Musa, selamat. Tidak terjadi dibunuh oleh siapa? Oleh Fir'aun. Siapa lagi? Banyak kejadian-kejadian luar biasa yang ditunjukkan oleh Allah melalui orang-orang yang Allah sudah ridho kepada mereka. Termasuk adalah para nabi, ya, para auliyaillah, para muttaqin, para siddiqin. Orang-orang seperti itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa yang ketiga ini selain mereka mampu menjaga menjaga farjinya, menjaga syahwatnya, kemudian bisa menjaga pandangan anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi puasa yang ketiga ini, tingkatan yang ketiga ini mampu menjaga hatinya dan pikirannya. Dari apa? Dari hal-hal selain Allah. Jadi tujuannya hanya untuk Allah. Kalau kita makan puasa begini Pak Haji, aduh kalau saya nggak puasa nanti disusahin oleh Allah, ya kan? Ada pikiran kayak gitu. Aduh kalau saya nggak puasa
nanti hati saya jadi keras. Ada pikiran kayak gitu. Kalau orang-orang yang gitu enggak. Buktinya mana? Nabi diamnya saja sudah dianggap ibadah. Wali Allah saja sudah dianggap ibadah. Para mutakin diamnya saja sudah dianggap tasbih. Diamnya saja sudah dianggap membaca Al-Quran. Makanya orang tingkat puasanya orang yang ketiga ini adalah sebelum puasa sudah dapat pahala dari Allah. Ini yang susah. Bagaimana caranya dari awal? Nah, dari awal cari ilmunya sebelum datang puasa, cari ilmunya dulu. Bagaimana cari ilmunya? Dan minta sama para kiai, ngaji sama ustaz. Ada ilmunya. Gitu. Apa ilmunya? Tujuannya adalah satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mah nih ya belum bisa, tapi bisa gak kita juga memasuki tingkatan kedua dan ketiga? Pertanyaannya itu. Kalau yang satu baru biasa kerjanya kita, yang bisa gak masuk pada tingkatan kedua dan ketiga? Bisa. Bagaimana caranya? Satu tadi, jaga pandangan kita, mata kita, lisan kita, kuping kita, tangan kita, kaki kita dari hal-hal yang bisa merusak ibadah kita dan merusak dan mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Diam. Puasa itu diam. Lebih baik tidur. Ya, lebih baik tidur daripada kita kelayaban. Lebih baik tidak kita tidur daripada lebih baik diam daripada kita ngomong yang sehingga merusak puasa kita. Nah, bisakah meningkat pada tingkatan yang ketiga? Bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah isi kegiatan Ramadan kita dengan hal-hal yang lebih baik, yaitu banyakkan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih kalau Buya mungkin udah tahu nanti, minta ilmunya. Bagaimana caranya supaya hati kita dan pikiran kita hanya tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ketemu sama saya juga. Paling kita baru bisa tingkatan 1 dan tingkatan 2. Kalau tingkatan kedua belum. Kenapa? Karena tingkatan ketiga ini puasanya para nabi. Kita gak ada setai kuku dengan nabi. Ya gak? Iman kita gak ada setai kuku dengan nabi, dengan orang-orang siddiqin, dengan para muqarrabin. Belum ada. Tapi walaupun begitu tetap kita harus berusaha. Jadi puasa yang biasa itu menjadi akan luar biasa kalau kita meningkat kepada puasa saumul khusus dan saumul khususil khusus. Puasanya orang khusus dan puasanya orang yang sangat khusus. Tingkatkan puasa yang seperti itu, insya Allah dari puasa yang biasa menjadi puasa yang luar biasa. Kenapa? Khawatir kalau kita tidak bisa meningkatkan seperti itu, puasa kita akan menjadi sia-sia. Tadi puasa tingkatan yang ketiga itu dijawab oleh Rasulullah, man soma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya puasanya para nabi, puasanya para muttaqin, puasanya para muqarrabin itu adalah puasa yang hanya karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, insya Allah dosa-dosa kita akan berguguran. Akhir Ramadan kita seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti kertas putih yang akan menerima hal-hal yang baik, dan mereka akan terjaga. Setelah mereka puasa akan terjaga, kertas itu akan terus dijaga. Sampai kapan? Sampai nanti akan ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin melewati ingin menjadi puasa yang biasa menjadi yang luar biasa, tingkatkan puasa kita. Satu, dari puasa saumul umum menjadi saumul khusus, dan saumul khususil khusus.
Kalau kita lakukan, insya Allah puasa kita menjadi puasa yang luar biasa. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pasti sudah banyak kesalahan dan kekurangannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adadallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.